Iya, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di akhir pekan ini. Seperti biasa kita menyoroti isu-isu yang penting ya selama sepekan, dan malam ini kita menyoroti masalah ini APBD ya di DKI yang menyebabkan Ahok dan DPRD DKI ini bertarung begitu ya. Dan berujung hari ini Ahok melaporkan DPRD ke KPK. Kita akan bahasnya bersama narasumber yang di studio sudah hadir saat ini. Ada Pak Sarif, anggota DPRD DKI fraksi Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga ada Anton Medan ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terbaru, kan sebelumnya ditantangin ini ya Pak Sarif ya. DPRD nantangin Ahok. Kalau memang benar ada dana siluman, lapor dong ke polisi atau ke KPK. Nah ini sudah dilaporkan kan? Menurut saya tidak menantang dari awal. Tidak ada kata tantangan. Itu kan hanya untuk mengajak Ahok untuk bersikap fair. Itu bukan menantang. Berarti sekarang sudah fair dong Ahok sudah melaporkan. Satu itu kita apresiasi lah. Apresiasi penggunaan hak dia sebagai warga negara ya, untuk melaporkan ke KPK. Nah, kita juga harus juga mengajak Ahok menghargai gitu kan ya, menghargai apa yang kita sedang lakukan. Iya. Tidak ada hambatan sedikit pun dengan laporan Ahok ke KPK. Tapi namanya orang lapor ke KPK kan bukan asal-asalan dong, pasti ada memang yang tindak pidana yang disangkakan begitu. Betul. Tidak nah, sembarang. Respon atas itu bagaimana nih DPRD DKI dilaporkan loh, nanti gimana dong? Ya kita biasa saja, sudah kita duga, memang perilaku, kalau saya sebut biasa perilaku, memang Ahok ini kenceng ya, kenceng. Kita sudah duga, gak ada masalah, biarkan saja, angket terus jalan. Oh seperti itu ya. Nah, tapi Pak Anton Medan mungkin juga sebagai mewakili masyarakat juga nih Pak Anton Medan melihat terus saja nih tidak selesai-selesai tambahnya. Hanya APBD-nya aja sudah bulan Februari, sudah masuk Maret ini, belum juga masih harus angket lagi nih. Saya lihat gini, DPRD ada mitra kerja gubernur Ahok. Harusnya persoalan ini tidak mesti berkembang seperti sekarang kita lihat. Nah, saya yang kaget, jam 12 siang waktu hari Kamis ada 97 yang tanda tangan. Lalu sorenya full 106 orang tanda tangan. Kenapa mesti begitu? Kalau memang Ahok katakan DPRD maling, mencuri, kenapa tidak laporkan secara kolektif? Kenapa mesti hak angket? Kan bisa bertanya dulu. Nah, ini persoalan saya melihat bukan Ahoknya yang kaget. Jangan-jangan ini anggota DPR ya, jangan-jangan ya, anggota DPRD ini ada melakukan sebuah kejahatan berjamaah. Kita lihat tempat-tempat lain, contoh yang paling dekat Bogor kan pernah kena semua DPRD-nya, 25 orang masuk. Nah, yang saya sebagai masyarakat, ini kok cara berpikirnya tidak dewasa. Ini berpikir kayak pikiran orang tua, dewasa itu pilihan. Nah, kalau ini yang ditunjukkan oleh anggota DPRD, sebagai masyarakat pasti kami dirugikan. Padahal banyak program yang harus dilakukan oleh Gubernur DKI. Tapi kan biasanya dua belah pihak ya mestinya, tadi itu seperti Anda katakan, mitra kerja Gubernur dan Iya, DPRD. harusnya dua-duanya dewasa. Kalau saya katakan, ini pun tidak terlambat. Karena rapid yang 2015 kan belum action. Tapi ada 2012, 2013, 2014. Saya katakan, saya berharap Pak Ahok ini, Gubernur DKI, coba buka komunikasi yang baik. Tapi dengan catatan, jangan ada kompromi ini dihapus. Tidak boleh. Kami sebagai masyarakat, kami akan menuntut hal ini. Mana yang salah, mana yang benar. Baik.
Baik, itu kita akan lanjutkan lagi nih Pak Han dan juga Pak Sarif ya, karena kita harus break dulu pemirsa. Kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Soal bus itu, Hari ini adalah tepat 100 hari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memimpin ibu kota Jakarta. Di hari yang sama pula, anggota DPRD DKI Jakarta menggelar paripurna untuk menyempurnakan hak angket membidik Ahok. Angket untuk Ahok tersebut bertujuan menyelidiki kesalahan Pemprov DKI Jakarta dalam mengajukan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Hak angket yang didukung 9 fraksi di DPRD ditanggapi santai oleh Ahok. Ahok menganggap hak angket yang digulirkan Dewan sebagai hadiah 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur. Hubungan Ahok dengan DPRD DKI semakin panas setelah Ahok mengungkap temuan dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah yang dimasukkan dalam APBD 2015. Ahok bahkan menolak mundur sebagai gubernur jika dana siluman tersebut lolos ke dalam APBD. kan Mendagri belum putusin. Nanti dia alasan masih diubah-ubah lagi, itu tunggu aja. Justru saya senang ada angket resmi gitu loh. Kan dia menyidikin kita kan, kalau dia menyidikin kita kan melaporkan kita kan dia ada sesuatu juga timbal baliknya jadi bagus. Bagus kok nih sebetulnya ada angket. Saya bilang ini hadiah 100 hari saya dilantik jadi gubernur ada angket, bagus dong ya. Yang jelas sih saya nggak mau mundur. Kalau 12,1 triliun itu bagi saya keterlaluan. 12,1 triliun itu kalau kita bangun rusun itu 60.000 unit. Sayang. Kalau menurut saya gitu loh, untuk beli-beli barang yang nggak benar, UPS lah, bikin program software apa sekolah gitu. Sementara sekolah kita 46% jelek. Ya maksud saya itu nggak ketemu. Saya sih nggak mau ngalah. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya kasih izin loloskan 12,1 triliun. Hak angket muncul setelah terjadi kisru APBD 2015. Dewan menilai kesalahan Gubernur DKI Jakarta sangat fatal dengan mengajukan draft APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri tanpa dilengkapi tanda tangan satupun anggota pimpinan Dewan. Atas dasar itulah Dewan mengajukan hak angket atau penyelidikan. Tidak hanya itu, menurut Wakil Ketua DPRD yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan Abraham Lunggana alias Haji Lulung, sikap kepemimpinan Ahok yang tidak beretika dan kerap melecehkan anggota Dewan menjadi alasan Dewan untuk melanjutkan hak angket. 106 anggota Dewan dari 9 fraksi menyetujui dilanjutkannya hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta untuk kemudian dilakukan penyelidikan hukum terkait usulan anggota Dewan. Negara gitu. Akhirnya hari ini kita dapat surat bukti ya dari Kementerian Dalam Negeri bahwa APBD itu dikembalikan berdasarkan APBD-nya bukan hasil. Kita udah ingatkan. Buset, udah terlalu baik anggota Dewan. Bayangin aja. Kita rugi 20 triliun kagak disampaikan, Pak. BTL itu tidak dibahas coba. BTL tidak dibahas itu. Belanja tidak langsung 19 triliun tidak dibahas coba, kan gila itu. Diumpetin sama dia. Sekarang dibilang kita korupsi, buktiin. Sekedar diketahui, hak angket bisa digulirkan atas usulan minimal 2 fraksi atau 15 anggota Dewan. Dan Dewan berhak memanggil pejabat daerah yang terkait dengan subjek penyelidikan. Dalam kasus APBD DKI, DPRD berhak memanggil Ahok serta tim anggaran pemerintah daerah. Ya ini Pak Sarif, kalau kita saksikan tadi ya statement dari Pak Ahok tadi cukup heroik ya. Dia lebih rela kehilangan jabatan daripada meloloskan dana siluman 12T begitu kan. Jadi ini untuk menyelamatkan uang rakyat seperti itu nih Pak. Ini kan menurut saya ini akrobatnya Ahok. Akrobat Ahok, jurus Ahok, bagaimana mengalihkan isu mengenai pelanggaran tentang RAPBD ketimbang urusan jabatan. Ini saya pada satu titik ini salut
salut sekali bagaimana merekayasa opini ini terbalik. Tapi benar tidak ada dana siluman 12T ini? Bagaimana itu kan saya pertanyaannya. menjawab benar tidak, barangnya tidak ada. Ini kan baru versi Ahok. Baru versi Ahok. Dan Ahok sudah melaporkan kepada KPK. Kita tunggu aja pembuktiannya. Nah, persoalan yang sekarang sedang kita pikirkan dan sedang dikerjakan sekarang ini adalah bagaimana membongkar dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok mengenai RAPBD itu sendiri. Prosedur pembahasan dan pengiriman dokumen APBD ke Mendagri. Yang sedang kita bongkar adalah soal itu, Ya, tapi bukan soal kita nggak mau nanggapi. Sesungguhnya saya lelah dan Tapi kalau ditanggapi ini tidak ditanggapi berarti benar dong, Mbak. oh tidak, kita sudah nanggapi begini, buktikan, kan nanggapi, cukup dong. Ya. Dan kita tidak perlu lagi melebarkan akrobat bagaimana dengan cara apapun. Yang penting kita fokus pada. Tapi kalau dari kita. sistem tadi banyak dana-dana sebenarnya yang tidak penting, ada UPS, ada software untuk sekolah seperti itu. Nah ini mungkin kan wajar kalau ada orang yang tidak setuju. Iya, begitu sekali ya. lagi itu versi Ahok. Nah versi DPRD gimana dong? Versi Diklarifikasi DPRD, dong. iya, karena itu kita kan barang itu belum disahkan bagaimana dibuka kepada publik. Sedang kita usut, kita bongkar runutan. Jadi gini Mbak, di dalam penyusunan RAPBD itu kan ada asal usulnya, ya kan? Asal usulnya adalah dengan penyerahan RAPBD. Ahok menyampaikan rancangan kepada DPRD sudah dalam bentuk ada nama kegiatan, ya, dan biaya-biayanya. Nah, di dalam RAPBD kan ada dua belanja itu, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Di dalam penyampaian yang draft pertama yang belanja tidak langsung saja tidak disampaikan oleh kita. Ini yang saya maksud akan kita usut. Bagaimana bisa hak DPRD dikebiri dalam soal ini? Saya agak tertarik ya. Yang diusulkan e-budgeting itu kenapa nggak mau disahkan? Itu lebih transparan, lebih jelas. Itu satu. Yang kedua, kalau ini tidak, katakan Ahok palsu, ada dua kasus. Pertama bisa laporkan secara kolektif, Ahok memasukkan. Kedua, yang lebih parah, Anda punya anak, punya keluarga, dikatakan anggota DPRD maling, pencuri, kenapa nggak lapor? Saya sama Anda teman, saya sesalkan. Kalau memang Ahok ini, saya nggak bela siapa-siapa. Kalau itu benar, kalian nggak salah, ayolah lapor. Begini Pak Anton, kita sudah merencanakan sejak lama. Iya kan nggak usah pakai hak angket, Bukan. lapor aja, Di udah dalam- orang berita aja Di banyak dalam kok. hak angket itu sebetulnya yang akan kita gulirkan bukan soal APBD saja. Ini ingin saya sampaikan Pak Anton, bahwa dalam menggulirkan hak angket ini bukan soal APBD saja, tetapi ada persoalan tadi etika dan moral. Nah itu nanti dalam usutan. Oke lah, kalau Prinsip memang itu. Sebentar, masalah Pak Anton. etika dan Sebentar, Pak moral, Anton. Sebentar Pak Anton. Saya belum parameternya di selesai. mana? Pak Anton. Tapi saya enggak, Anda Islam, saya Islam Iya. loh. Saya nggak mau saudara saya digituin, dibilang maling, pencuri. Ayo lapor, saya dampingi, saya siap kok. Iya kan, nggak boleh begitu. Karena kan komentar-komentar Ahok cukup Cukup keras dan Nah. pasalnya jelas. Tadi Betul. kan Anda bilang bahwa pemalsuan. Ayo, saya bicara depan pemirsa. Saya siap untuk dampingi kalau Ahok salah. Jangan dianggap bahwa saya sahabat Ahok, saya bela, saya adalah membela yang benar. Kalau Yang pemalsuan salah mungkin belum tersalah. terjadi ya, bukan Oke, tidak pidana karena tapi kan belum pencuri disahkan itu ya. kan fitnah itu. Ya, kalau Iya. pencemaran nama baik Iya. mungkin yang bisa Iya. Pak. Bisa dilaporkan secara kolektif, iya kan? Ambil itu aja dulu. Kalau saya katakan bahwa masa anggaran ini kita belum tahu, belum disahkan. Tapi saya punya keluarga di DPRD dikatain maling, pencuri, saya tersinggung. Betul. Ya. Ingat, Baik. kita punya Iya. ikatan akidah lebih Iya. kuat daripada ikan darah. Betul. Saya Ya ini kecewa perlu betul. diklarifikasi minimal ya Pak ya, selain ditindak hukum ya, karena dikemukakan ke publik ya, ke Betul, wartawan betul. seperti itu Pak Sari. Jadi saya sependapat dengan Pak Anton. Jadi kan ada dua masalah nih Pak Anton. Jadi sekarang itu persoalannya akumulatif. Iya. Akumulatif. Jika Pak Anton mengatakan kenapa tidak dari dulu melaporkan, karena kita lembaga politik Pak. Harus Betul. membuat kesepakatan bersama. Iya. Ya kan? Betul Pak Anton tadi bilang laporkan secara kolektif, secara kelembagaan.
nanti pada saatnya Pak Anton, dalam hitungan 3 minggu ke depan akan kami lakukan seperti itu. Tapi malu loh, ini udah beredar kemana-mana. Betul. Bisa mungkin anak Anda nanya, Bapak di DPRD tuduh maling, gimana itu pencuri? Itu persoalannya. Betul. Ya, itu tentu yang perlu ditinilai. Tapi lepas dari itu, Pak Sarif ya, kembali ke masalah 12 dana siluman 12 triliun ini. Kita tahu bahwa sebenarnya sudah ada pembahasan ya sebelumnya antara Ahok dengan DPRD DKI kan ya. Eksekutif dengan legislatif Sudah dibahas, rapat ya? sudah dirapatkan ya kan. Tanggal 27 Januari itu kan diparipurnakan. Mudah-mudahan ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Ahok tanda tangan juga nggak? Tanda tangan. Berarti sudah setuju dengan dana 12 triliun yang UPS Bukan. software. Saya sekali lagi saya tidak ingin komentari ada UPS 12, pokoknya barang itu seluruhnya total 72, sekian triliun itu sudah disahkan. Sudah disetujui Ahok juga maksud Disetujui. saya. Disetujui bersama, ya kan? Kemudian itu diserahkan kepada eksekutif, kemudian eksekutif melanjutkan sampai ke Kemendagri. Tiba-tiba, Kemendagri mengembalikan. Ini persoalan dimulai dari sini Pak Anton. Mengembalikan karena ada evaluasi. Nah, pada saat pengembalian itu kan kita jadi tahu, loh ternyata tidak sama apa yang kita bahas. Nah, kan bisa diperbandingkan antara yang dikirimkan dengan notulen. Sudah disampaikan Pak Anton. Iya kan? Sudah disampaikan. Saya ingin katakan, saya malu. Malu itu saya punya wakil rakyat dituduh maling, pencuri. Ini kan jelas, hukumnya jelas. Kenapa mesti tunggu 3 minggu? Ini kan ada prosedur. Kita rapat dulu Pak Anton, menyamakan langkah dan Iyalah, kalau itu saya perorangan, setuju. Pak Anton, kalau perorangan beberapa orang sudah mencoba. Saya setuju karena ini lembaga politik. Betul, betul. Tapi sebagai pribadi-pribadi tersinggung loh. Anak kita akan tanya, Pak, memang Bapak anggota DPR dituduh mencuri, maling, itu benar Pak? Betul, betul. Anak kecil akan ngomong, kalau nggak benar, laporlah Pak. Malu kita di sekolahan. Itu loh. Iya, itu baik, yang saya baik. dengar. Mungkin Kita debatnya. laporkan. Baik, kita harus break dulu nih. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.